Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rodatul Jannah. Di sini saya akan memaparkan tentang hadis ahkam muamalah yang berjudul Perspektif Hukum Islam dalam Praktik Keuangan yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Abdullah. Tujuan penulisan ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hadis-hadis terkait hukum muamalah dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam. Penulis ingin menunjukkan bagaimana hadis-hadis yang terkait dengan transaksi ekonomi dan sosial dapat diterjemahkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama dalam transaksi keuangan modern yang melibatkan sistem perbankan dan bisnis. Penulis juga berusaha menggali prinsip-prinsip utama dalam muamalah seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur yang merugikan masyarakat, termasuk riba, gharar atau ketidakpastian, dan penipuan. Tujuan lainnya adalah untuk menjembatani antara teori hukum Islam yang bersumber dari hadis dengan praktik modern yang dihadapi oleh masyarakat muslim saat ini, seperti dalam transaksi perbankan syariah, perdagangan, dan kontrak-kontrak komersial lainnya. Di sini penulis berhasil mengidentifikasi beberapa tema utama yang sering muncul dalam hadis-hadis yang berhubungan dengan muamalah, yaitu prinsip keadilan dalam transaksi. Penulis menekankan bahwa banyak hadis yang menyarankan agar transaksi ekonomi dilakukan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan memastikan kedua pihak mendapatkan hak mereka. Salah satu contoh yang disebutkan adalah hadis mengenai larangan menahan barang dagangan dalam upaya menaikkan harga secara tidak wajar. Selanjutnya ada larangan riba. Penulis menguraikan dengan rinci hadis-hadis yang mengharamkan riba dan bagaimana hal ini menjadi dasar bagi pembentukan sistem perbankan syariah. Hadis-hadis tersebut menggambarkan bahwa segala bentuk bunga yang dikendalikan oleh pihak yang lebih kuat atas pinjaman yang diberikan kepada pihak yang lebih lemah adalah haram karena berpotensi merugikan pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, larangan gharar. Penulis juga menemukan bahwa banyak hadis yang mengajarkan untuk menghindari ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menyebabkan kerugian atau perselisihan di masa depan. Gharar yang berarti ketidakpastian yang tidak adil dalam kontrak, misalnya dalam jual beli barang yang tidak jelas atau transaksi yang tidak memiliki dasar yang jelas, diharamkan dalam Islam. Selanjutnya ada prinsip kejujuran dan transparansi. Penulis menekankan bahwa hadis-hadis menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi, termasuk larangan penipuan atau penggelapan dalam jual beli. Salah satu hadis yang sering dijadikan referensi adalah hadis tentang Rasulullah SAW yang melarang penjual untuk menipu pembeli yang menutupi cacat barang yang dijual. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi, para pihak harus bersikap transparan dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Terakhir ada penerapan dalam ekonomi modern. Hasil dari pembahasan ini adalah sebuah analisis mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip muamalah yang ditemukan dalam hadis-hadis ini dapat diterapkan dalam ekonomi modern, khususnya dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, serta dalam transaksi bisnis antar negara. Penulis menggarisbawahi bahwa meskipun ekonomi modern telah berkembang pesat, prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh hadis tetap relevan dan bisa dijadikan acuan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan tidak merugikan pihak manapun. Jadi kesimpulannya adalah penulis menekankan bahwa hadis-hadis mengenai muamalah sangat memberi petunjuk yang jelas dan tepat untuk diterapkan dalam dunia ekonomi modern. Meskipun konteks sosial dan ekonomi telah banyak berubah, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hadis tetap relevan, terutama dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang merugikan seperti riba dan gharar. Sekian pemaparan dari saya tentang hadis ahkam muamalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.